Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin harus bertarung melawan Ogre yang memiliki kemampuan fisik dan pertahanan yang sangat kuat. Meski pada adu pukulan pertama, Luin dan Ogre terlihat masih baik-baik saja, tapi mereka berdua masih ingin terus melanjutkan pertarungan mereka. Serangan demi serangan antara Luin dan Ogre terus berlanjut, tapi di antara mereka berdua belum ada yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Luin kemudian menggunakan skillnya yaitu Time Refraction untuk mendekati Ogre dan menyerang titik kelemahannya. Sayangnya, Ogre itu bisa menahan serangan Luin dan bahkan menangkap Luin hingga melemparkannya menjauh darinya. Karena dirasa akan merugikan jika pertarungan ini terus berlangsung lama, Luin memutuskan untuk memberikan serangan penghabisan pada Ogre. Luin kemudian menggunakan tendangan memutarnya yang telah dilapisi sihir bola api hingga membuat Ogre itu harus terjatuh. Karena Ogre itu masih belum kalah, Luin kemudian menggunakan pukulan kuatnya yang dilapisi sihir ledakan mana terbakar dan seketika mengakhiri pertarungan mereka berdua. Semua orang yang menyaksikan bahwa Luin bisa mengalahkan seekor Ogre sendirian tentunya membuat kesan terhadap Luin jadi bertambah. Bahkan, kesatria yang selalu mengkhawatirkan Luin sampai menanyakan dari mana Luin mempelajari sihir dan teknik fisik seperti itu, dan Luin berkata jika ia belajar sendiri. Selain itu, Profesor Heidel mengatakan jika Luin rupanya memberikan hasil yang melebihi ekspektasinya, dan Luin dinyatakan lulus dalam ujian praktek ketiga, dan itu membuat Luin merasa sangat senang. Meski begitu, ada satu hal lagi yang membuat Luin terkejut adalah dirinya yang mendapatkan skill baru yang bernama Player A. Player A sendiri adalah skill yang membuat Luin mampu melihat sifat dasar dari segala sesuatu dan ia mampu merasakan stealth dan melacak invisibility. Melihat Luin sudah mendapatkan skill itu, Strang berkata jika Luin telah resmi menjadi seorang player sungguhan dan Luin menanyakan apakah Strang tahu tentang skill ini. Strang mengatakan tentu saja ia tahu karena skill ini hanya bisa dimiliki oleh seorang player yang memiliki artefaknya. Strang memberitahu jika musuh yang bersembunyi menggunakan sihir stealth dan invisibility akan terlihat di matanya, meski itu hanya melihat secara garis besar yang samar-samar. Luin rasa jika skill itu cukup berguna, tapi Strang mengatakan jika masih ada fitur lainnya yang diberikan oleh skill ini yaitu minimap. Luin kemudian melihat ada layar berisi minimap muncul di hadapannya, dan Strang mengatakan jika Luin bisa melihat semua yang berada di dalam radius 500 meter. Selain itu, masih ada kejutan lain yang dimiliki oleh player A, yaitu melihat status window target meskipun itu tergantung level player. Strang kemudian ingin Luin mencoba menggunakan fitur barusan untuk melihat status window Ogre yang barusan mati. Luin kemudian mencoba menggunakan player A miliknya untuk melihat status Ogre, dan informasi terkait Ogre itu langsung muncul di hadapan Luin. Luin rasa jika skill player A ini sangat berguna dan menakjubkan, apalagi itu akan sangat membantunya. Luin kemudian mencoba memeriksa status milik Profesor Heidel, namun sayangnya, selain informasi nama dan tingkat kelas sihirnya, tidak ada informasi lain yang terbuka. Luin rasa ada beberapa informasi yang masih terbatas dan belum bisa ia lihat. Jadi Luin berpikir mungkin saja informasi ini baru bisa ia dapatkan ketika level skillnya meningkat. Strang membenarkan soal itu karena jika Luin semakin bertambah kuat, maka informasi yang tersedia untuk dilihat akan semakin bertambah. Mengetahui hal tersebut, Luin jadinya semakin tertarik untuk meningkatkan strength miliknya agar bisa semakin leluasa menggunakannya. Setelah ujian ketiga yaitu tes combat sungguhan telah selesai, rumor soal Luin yang mengalahkan Ogre sendirian langsung tersebar ke seluruh akademi.
Jason menanyakan bagaimana perasaan Luwin setelah semua orang mulai membicarakan baik-baik soal dirinya, dan Luwin mengatakan ia masih belum terbiasa. Tak lama, ketika Luwin dan Jason sedang asik mengobrol, seorang wanita tiba-tiba menghampiri Luwin. Wanita itu dengan wajah yang malu-malu menanyakan apakah dia adalah senior Luwin yang terkenal itu. Tak hanya satu wanita yang datang, beberapa wanita itu datang sambil memuji Luwin yang sangat luar biasa ketika tes ketiga, dan mereka bahkan memberikan Luwin makanan. Setelah memberikan makanan dan sedikit berbincang pada Luwin, para wanita itu langsung pergi dengan perasaan yang sangat senang, meskipun rasanya mereka juga memalukan. Karena masih ingat temannya, Luwin menanyakan pada Jason apakah dia juga mau makanan dari salah satu makanan ini. Sebagai pecandu wanita, Jason tentunya memarahi Luwin karena dia tega tidak menghormati seorang wanita yang sudah berusaha menahan rasa malu dan membuat makanan siang untuknya. Dan Luwin jadinya malah heran kenapa Jason malah berapi-api. Ketika Luwin melihat status Jason menggunakan skill player A, Jason rupanya memiliki potensi yang tinggi dalam hal sihir. Selama beberapa hari juga, Luwin telah melihat banyak status para murid, namun hanya Michael saja yang menunjukkan potensi yang tinggi. Sebagai sahabat, Luwin mengatakan agar Jason sedikit berusaha lebih keras, karena ia yakin jika Jason akan lulus pada tes berikutnya. Jason menanyakan kenapa Luwin tiba-tiba berkata seperti mengasihaninya, dan Luwin mengatakan jika Jason sebenarnya memiliki potensi yang tinggi, jadi harus berusaha lebih keras dan percaya diri. Jason kemudian menanyakan apakah Luwin serius karena terkadang dirinya tidak percaya soal ini, dan Luwin menanyakan apa yang dimaksud. Jason mengatakan jika ia penasaran apakah Luwin sekarang adalah Luwin yang sama dikenalnya dan yang selama ini sudah dekat dengannya selama 6 tahun. Luwin paham apa yang dimaksud Jason, karena sampai sekarang ini ia sendiri masih tidak bisa mempercayai apa yang ia dapatkan. Selain itu, Jason memberitahu bahwa ada rumor jika Luwin nantinya akan melewati Michael dan tak hanya menjadi satu-satunya pembaca pidato perpisahan, tapi juga akan menjadi perwakilan akademi. Luwin mengatakan jika dirinya tidak peduli soal rumor itu dan sebaiknya mereka berdua segera masuk ke kelas saja. Jason menanyakan kenapa Luwin tidak peduli, padahal di tahun ini akan diadakannya Grand Festival tahunan yang sangat meriah. Sebagai informasi, di bulan kelima setiap tahunnya, perwakilan dari para akademi berkumpul bersama untuk sebuah acara festival yang bernama Festival Sihir, yang diadakan untuk menentukan siapa yang terhebat di antara mereka. Kemudian, pada setiap 8 tahun sekali, sebuah acara olimpiade mengumpulkan para penyihir untuk menentukan siapa penyihir paling hebat. Dan saat kedua event itu tumpang tindih atau dilaksanaan di waktu yang bersamaan, acara itu akan dinamakan sebagai Grand Festival. Grand Festival sendiri adalah kompetisi nasional untuk para siswa terpintar dari akademi-akademi paling terkenal. Selain itu, pemenang Grand Festival beserta akademinya tidak hanya akan menerima sejumlah uang, tetapi mereka juga akan mendapatkan berbagai keistimewaan. Hal itu juga berpengaruh pada batasan seberapa banyak siswa yang bisa bertanding. Ada total 30 siswa yang bisa ikut berpartisipasi, di mana 30 siswa untuk kompetisi grup dan 1 siswa untuk kompetisi individu, sekaligus menjadi perwakilan di akademinya. Sekarang kita berpindah ke kantin Akademi Sihir, di mana sekarang banyak sekali murid yang penasaran dengan siapa yang akan menjadi perwakilan akademi. Jason mengatakan tentu saja Luwin yang akan menjadi perwakilan akademi, dan temannya yang lain mengatakan sepertinya itu wajar karena Luwin telah mendapatkan nilai sempurna dari King Ram. Jason juga menyinggung saat-saat Michael yang menghadiri festival sihir tahun lalu dan menanyakan apakah mereka ingat penampilannya. Teman Jason mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan soal kompetisi grupnya, dan Michael sendiri termasuk peringkat keempat dari kelima peserta yang maju dalam kompetisi individual. Si rambut oranye kemudian mengatakan jika Akademi Sihir Ignite
dianggap sebagai akademi terakhir, di mana akademi mereka bahkan tidak layak bertanding secara individual ataupun kelompok. Satu-satunya cara agar mereka bisa lepas dari julukan akademi terakhir adalah dengan Luwin yang ikut serta dan mereka setuju dengan hal itu. Namun menurut Luwin, ujiannya masih belum berakhir karena baginya saat ini masih terlalu cepat untuk percaya diri dan bersemangat. Pada akhirnya, yang menjadi perwakilan akademi untuk Grand Festival akan tergantung dari nilai ujian semester dan rekomendasi para profesor, serta pada tes keempat yang masih ada pertandingan 1 lawan 1. Itulah kenapa Luwin mengatakan jika dirinya harus fokus pada ujian selanjutnya, dan satu-satunya yang dipikirkan Luwin sekarang hanyalah untuk mengalahkan Mikkel.